Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai, selamat pagi, semangat pagi untuk kelas 3. Kembali lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran matematika kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya di rumah? Bapak harap semuanya sehat-sehat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas latihan kalian kemarin ya, latihan ulangan akhir tahun kemarin. Ada tugas dari Bapak. Di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Jadi di sini sambil kalian koreksi pekerjaan kalian yang kemarin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita biasanya itu kalau misalkan pembelajaran yang pertama kita berdoa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran kita ya. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu biasakan dengan doa. Oke, kita berdoa. Bapak pimpin dari sini ya. Siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dari kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Siapkan buku paket, kemudian alat tulisnya, kemudian buku tugas kalian yang kemarin. Di situ kalian koreksi ya, bagaimana cara mengerjakan soal-soal itu. Ini kita sudah belajar kemarin, kita tinggal ulang. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal latihan kemarin ya. Mudah-mudahan kalian sudah siapkan buku paketnya, alat tulisnya. Nah, perhatikan di situ. Kita langsung saja buka buku paketnya halaman 160 ya. Kita mulai dari nomor 1. Di situ nomor 1, nilai tempat angka 3 pada bilangan 4302. Nah, nilai tempat angka 3. Nah, ini kita sudah pelajari kemarinnya di halaman di halaman 3 buku paketnya. Di situ buka buku, di situ nilai tempat merupakan nilai dari suatu angka pada bilangan tertentu. Nah, seperti ini kita lihat angka 2 ini menempati berapa? Satuan ya. Satuan ini yang disebut dengan satuan. Kemudian 0 ini menempati puluhan. Kemudian 3 ini menempati ratusan. Kemudian 4 ini menempati ribuan. Nah, kita sudah tahu. Jadi itu harus kalian tahu ya, tempat satuan. Jadi angka 3 menempati ratusan ya, ratusan. Jadi jawabannya adalah B, ratusan nomor 1 ya. Nomor 2. Ini kita sudah belajar. Nomor 2, 5 ribuan kemudian ditambah 400-an ditambah 20-an ditambah 8 satuan. Ini berkaitan dengan soal nomor 1 tadi. Berarti dia hasilnya itu adalah 5.428. Jadi ini hasilnya. Jadi hasilnya, adakah jawabannya di situ? Iya, B ya. Jadi jawabannya B. Nomor 2, kita langsung ke nomor 2. Nah, ini tentang penjumlahan ya. Berarti bisa kita gunakan bersusun pendek. Berarti dia 2.342 ditambah dengan 3.240 berapa itu? 43 kita jumlahkan. Nah, kita mulai dari satuan. Yang disebut dengan satuan ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 2 berarti dia 5. Berarti hasilnya adalah 5.585. Berarti hasilnya C. Begitu cara menjawabnya ya. Kemudian nomor 3. Ini nomor 3 tadi. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4 di situ pengurangan lagi bersusun pendek. 5.729
kemudian dikurang 2483, berarti ini dikurang. Nah, kita mulai dari satuan ya, dari sini ya, jangan mulai dari sini. Kalau dari ribuan itu salah ya. Kita mulai dari sebelah kanan. Nah, 9 dikurang 3 sama dengan berapa? 9 kurang 3? 6. Nah, 2 dikurang 8 itu tidak bisa karena ini lebih kecil daripada pengurangnya. Berarti kita pinjam. Di sini kita pinjam 10, berarti di sini menjadi 12, di sini menjadi 6. Berarti dia 12 dikurang dengan 8 sama dengan 4. Kemudian 6 dikurang 4 sama dengan 2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya 3246. Berarti hasilnya A. Oke, sampai di situ paham? Oke, kita lanjut di nomor 5. Nah, ini perkalian 32 bersusun pendek ya. 32 dikali dengan 18. Nah, dikali. Nah, kita lihat angka 8 dulu. Berarti 8 dikali dengan 2. Itu langkah pertama. 8 dikali 2 sama dengan berapa? 16. Tulis satuan 6, simpan 1 di sini. Nah, yang kedua, 8 dikali dengan 3. 8 dikali 3 berapa? 24. Kita jumlahkan tadi yang pertama ditambah 1 sama dengan 25. Berarti karena sudah habis ke sana, berarti tulis semuanya 25, tidak disimpan lagi. Karena kita mau pindah ke puluhan, langkah berikutnya. Berarti 1 kali 2. Kita mulai dari angka 2. Berarti sama dengan 2. Nah, ditulis di tempat puluhan di sini 2. Nah, sudah. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir 1 kali 3 sama dengan 3. Di sini 3. Baru dijumlahkan 6, 5 tambah 2, 7, kemudian 5. Nah, dapat 576. Berarti hasilnya C. Oke. Lanjut. Nomor berapa? Nomor 6. Nah, pembagian. Ini dia pembagian. 56 dibagi 24. Kita gunakan bersusun ya, kemarin sudah. Berarti dia pembagian dibagi 24. Nah, pembagian kemarin sama dengan pengurangan berulang. Nah, ini yang pertama, langkah yang pertama yaitu 45 dibagi dengan 24 itu sama dengan berapa? Kita gunakan bersusunnya. 24 ditambah 24 berarti dia 8, ini 4. Nah, ini lebih dari 45, berarti kita ambil satu saja ya. Berarti dia 1, berarti dia 24. Dikurang. Nah, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Ini 2. 21 dibagi 24 tidak bisa, berarti turun 6. Nah, kita jumlahkan sampai dia 216. Kita jumlahkan, ditambah 24 terus ya. 24 berarti ini dijumlahkan 7 ditambah 24 belum ya. Ditambah 24 berarti dia 69 ya, belum. Ditambah 24 12 belum. Ditambah 24 ya, 4 1 ditambah 24 lagi 8 6 1 ditambah 24 berarti dia 2, berarti dia ini berapa? 7 8 9 tambah 24 ya, kemudian 1. Nah, dia sampai di sini hasilnya. Kita hitung berapa kali kita jumlahkan 24 tadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti dia 9. Nah, 9 dikali 24 sama dengan 216. Dikurang lagi 0. Berarti hasilnya adalah 19. Ada nggak di situ 19? Ada ya? Berarti dia C.
Tuh. Oke, kita ke nomor 7. Nomor 7. Bagian yang diwarnai pada gambar berikut menunjukkan. Nah, kita lihat. Kita gambar seperti gambar yang diarsir ya. Di situ 4. 1, kemudian 3 ya. Nah, Yang diwarnai ada berapa? ya diarsir ada Nah, kita hitung dulu berapa kotaknya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti itu adalah penyebutnya, yang bagian bawahnya berarti dia 12. Hitung berapa yang diwarnai. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia hasilnya 5/12. Berarti dia C. Ya, begitu ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 gampang ya. 8/9 dibaca 8/9. Berarti dia B ya, bagian B ya. Ke nomor 9. Nomor 9, lihat di situ. Nomor 9, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Kita lihat mulai dari yang terkecil. Di sini lihat pembilang dan penyebutnya. Pembilangnya sama. Nah, kalau dia pembilangnya sama, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di mana? Kalau angkanya dia besar, berarti dia itu yang paling kecil, ya, angkanya besar, ya. Misalkan kita lihat di situ, kita lihat penyebutnya 28, kemudian 4. Nah, yang paling besar angkanya di penyebut itu angka 8, berarti itu yang nilainya paling kecil, berarti dia 1/8. Kemudian 1/4, kemudian 1/2. 1/2 itu yang paling besar. Berarti jawabannya adalah C. Ya, C sudah ya. Nah, itu nomor 9. Kita ke nomor 10 ya, terakhir. Ibu membeli sekotak kue. Kue tersebut diberikan kepada kedua anaknya masing-masing sama besar. Setiap anak mendapatkan. Nah, kalau mendapatkan kue itu dibagi 2 sama besar. Ini pecahannya adalah 1/2, kemudian 1/2. Berarti nomor 10 ya. Berarti dia mendapatkan 1/2 bagian. Berarti dia A, 1/2 bagian. Nah, sudah. Berarti dia nomor. Nah, kemarin PR-nya nomor 3 sampai nomor 10, tapi tidak apa-apa, Bapak sengaja kerjakan nomor 1 dan 2 supaya kalian lebih paham ya. Jadi itu semua dari cara mengerjakan nomor 1 dan nomor 10 sampai nomor 10. Itu semuanya kita pelajari kemarin ya, tentang mempelajari ini materi kita. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lanjut di membahas soal ini. Nah, tugas kalian kemarin buka kembali buku-bukunya, baca-baca saja di rumah ya, buku paketnya mulai dari bab 1 kalian baca ya, baca. Itu saja ya. Jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang apa yang Bapak jelaskan barusan tentang materi kita membahas latihan ulangan akhir tahun. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, ingat jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Sampai ketemu bersama Bapak Justinus Darbuat di pembelajaran matematika selanjutnya. Salam sehat.